Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Al-Ghifari dengan NIM 1202100063 dari TPB 21. Perkenalkan, nama saya Novayanti Situmorang, NIM 1202100071 dari Program Studi Teknik Sipil, kelas TPB 21. Perkenalkan, nama saya Arif Vanisius, NIM 1202100069 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Aldi Febri Manisha dengan NIM 1202100048 dari Prodi Teknik Sipil TPB 21. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas invertebrata dan vertebrata. Yang pertama yang kita bahas adalah invertebrata. Tahukah kamu jika filum Arthropoda merupakan filum dengan jumlah spesies yang diketahui paling banyak di bumi? Dari jumlah sebanyak 1 juta individu, diketahui 90%-nya merupakan insekta. Karakteristik umum Arthropoda. Karakteristik umum yang dimiliki oleh filum Arthropoda adanya skeleton eksternal. Skeleton eksternal ini tidak hanya berperan dalam melindungi individu seperti baju zirah, namun juga berperan sebagai skeleton untuk hewan itu sendiri. Eksoskeleton yang ada pada tubuh di filum ini tersusun oleh kitin. Setiap segmen pada tubuhnya menanggung sepasang pelengkap yang tersegmentasi atau bersendi. Pada sebagian anggota filum, ada yang mengalami kehilangan atau termodifikasi. Selama hidupnya, anggota filum Arthropoda mengganti kulit atau molting. Exoskeleton mereka yang disebut dengan exodus. Pergerakan dikontrol oleh sistem otot kompleks yang terbagi menjadi komponen otot halus dan otot lurik. Sistem sirkulatorinya merupakan sistem sirkulatori yang terdiri dari jantung, arteri, dan rongga terbuka, sedangkan sistem respirasinya terdiri dari permukaan badan dan atau insang atau trakea serta paru-paru buku. Supaya lebih mudah, yuk lihat bagian berikut. Subfilum Trilobitomorpha. Subfilum Trilobitomorpha atau Trilobita merupakan kelompok dari Arthropoda yang hidup di laut dan sudah punah. Secara morfologi, subfilum Trilobita memiliki eksoskeleton yang berkapur. Kemudian, subfilum Selicerata. Jika kalian pernah melihat laba-laba, kalajengking, serta tungau, mereka merupakan spesies yang tergolong ke dalam subfilum Selicerata. Subfilum ini memiliki karakteristik seperti tubuh yang bersegmen dan anggota badan yang bersegmen, memiliki lapisan eksoskeleton yang tersusun dari kitin. Selanjutnya adalah subfilum Crustaceae. Anggota dari subfilum ini kebanyakan hidup di laut, namun ada juga yang di air tawar. Individu seperti lobster, kepiting, udang, karang, serta teritip tergolong ke dalam subfilum Crustaceae. Subfilum Myriapoda. Pada subfilum Myriapoda, seluruh anggotanya memiliki tubuh yang bersegmen, anggota badan yang bersegmen, serta terdapat lapisan kitin atau exoskeleton. Namun, subfilum Myriapoda memiliki kaki dengan jumlah yang sangat banyak. Jika kamu pernah melihat hewan kaki 1000, hewan tersebut masuk ke dalam subfilum ini loh. Subfilum Hexapoda. Seperti yang ditemukan pada arthropoda lainnya, anggota subfilum Hexapoda memiliki tubuh yang bersegmen dan eksoskeleton yang tersusun dari kitin. Tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Hexapoda memiliki 6 kaki, sebagian anggotanya tidak memiliki sayap. Umumnya kelompok ini hidup di lingkungan air tawar. Sekarang kita lanjut ke vertebrata. Amfibi berasal dari bahasa Yunani atau ampi, yang berarti dua, dan bios, yang berarti hidup. Karena itu, amfibi diartikan sebagai hewan yang mempunyai dua bentuk kehidupan, yaitu di darat dan di air. Amfibia atau amfibi umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Kebanyakan amfibi bergerak ke air hanya untuk bereproduksi. Hanya beberapa jenis yang mampu bereproduksi di darat. Amfibia bertelur di air atau menyimpan telurnya di tempat yang lembab dan basah. Amfibi adalah sekelompok terkecil di antara vertebrata, dengan jumlah hanya 3.000 spesies.
seperti ikan dan reptilia. Amfibi adalah hewan berdarah dingin. Ini berarti amfibi tidak dapat mengatur suhu badannya sendiri. Untuk itu, amfibi memerlukan matahari untuk menghangatkan badannya. Awalnya, amfibi mengawali hidup di perairan dan melakukan pernapasan menggunakan insang. Seiring dengan pertumbuhannya paru-paru dan kakinya berkembang, sehingga amfibi pun dapat berjalan di atas daratan. Ciri-ciri amfibi antara lain, yang pertama, penutup tubuhnya berupa kulit yang berlendir. Yang kedua, merupakan hewan berdarah dingin. Yang ketiga, amfibi mengalami metamorfosis sempurna. Yang keempat, jantung amfibi terdiri atas 3 ruas, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Tahukah kalian cara hewan amfibi berkembang biak? Mereka berkembang biak dengan cara melepaskan telurnya dan dibuahi oleh yang jantan di luar tubuh induknya, atau disebut juga pembuahan eksternal. Seperti yang kita ketahui bahwa amfibi terbagi menjadi 3 ordo, yaitu 1. Urodela atau Caudata, contohnya salamander. 2. Apoda atau Bimnophiona, contohnya salamander cacing. 3. Anura, contohnya katak dan kodok. Berbagai peranan amfibi dalam kehidupan antara lain. Dalam rantai makanan, amfibi berperan untuk mengatur populasi serangga. Amfibi merupakan makanan bagi invertebrata lain, misalnya ular dan burung. Amfibi digunakan sebagai makanan bagi manusia, yaitu untuk memperoleh asupan protein, atau misalnya katak hijau. Selain itu dimanfaatkan sebagai objek praktikum dan penelitian.